Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafibra Nur Hakim dengan NIM 2000569. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Hananul Rohmah dan Sylvia Agustin. Materi yang akan kami sampaikan mengenai paradigma pendidikan IPS SD di negara Jepang. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama latar belakang pendidikan IPS di negara Jepang. Sistem pendidikan merupakan cermin dari sistem filosofis bangsa yang dianutnya. Konsep filosofis berkenaan dengan gambaran nilai-nilai ideal bagaimana cara bangsa Jepang dalam mengkonsepsikan arti dan makna kehidupan. Bagaimana cara mereka mengatasi persoalan hidup dan norma-norma imperatif apa yang dijadikan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Bangsa Jepang menganut nilai-nilai filsafat kolektivisme, yaitu paham yang memiliki penilaian moral, etika politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kepentingan kolektif atau kelompoknya. Filsafat kolektivisme sering dilawankan dengan individualisme. Kolektivisme berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan individualisme sebaliknya. Individualisme berorientasi pada kepentingan individu. Filsafat kolektivisme di Jepang misalnya Ganbaru dan Bushido. Dalam praktiknya, di masyarakat mencerminkan rasa solidaritas masyarakat yang kuat terhadap kelompoknya, rasa kebersamaan, keterikatan, kerja keras, dan mencintai sesama. Nilai budaya kolektivistik inilah yang mendorong masyarakat bangsa Jepang sangat memperhatikan atau mengutamakan kehidupan dalam keharmonisan, keselarasan individu, dan tolong-menolong. Filsafat Ganbaru juga memiliki makna untuk tidak mudah menyerah dan merupakan cermin dari usaha keras serta keuletan bangsa Jepang. Oleh karena itu, agar masyarakat Jepang dapat menerapkan filsafat kolektivisme dengan baik, maka dibuatlah pembelajaran IPS di Jepang. Kurikulum pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang dibagi menjadi 2 periode, yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan sebelum Perang Dunia Kedua. Pada Maret 1947, melalui Peraturan Pendidikan Nasional atau School Education of Law, ditetapkan susunan dasar pendidikan secara keseluruhan. Di Jepang, ilmu sosial yang ditekankan hanyalah geografi, sejarah, juga pendidikan kewarganegaraan yang digabung dengan ilmu sosial atau IPS. Kewarganegaraan itu saling ada keterkaitannya. Namun, Shinagawa Ward di Tokyo dan Kure kota di prefektur Hiroshima menggunakan sistem zona pendidikan khusus untuk merestrukturisasikan SD dan SMP ke lembaga-lembaga terpadu 9 tahun, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan pada standar mereka. Ini menandai awal reformasi sekolah di Jepang dimulai. Jadi, di negara Jepang itu adanya IPS setelah Perang Dunia Kedua, dan adanya IPS itu saling keterkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti kewarganegaraan. Pendidikan IPS di Jepang. Pendidikan di Jepang menjunjung tinggi pendidikan moral yang berakar dari budaya leluhur masyarakat Jepang yang syarat dengan nilai-nilai kecintaan dengan sesama. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan dan pendidikan, karakter yang baik bagi manusia dan masyarakat. Sehingga hasil dari pendidikan di Jepang adalah keunggulan karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pada sekolah dasar misalnya, siswa akan diajarkan mata pelajaran sejarah untuk mengenal nilai-nilai kejuangan, sosial, disiplin, kepemimpinan para tokoh besar. Pelajaran pengenalan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab lingkungan. Dalam pembelajaran ilmu sosial, siswa akan tumbuh kepekaan
keterbukaan sosial, menghormati sesama, dan tanggung jawab sosial. Diyakini bahwa tujuan pendidikan untuk usia tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak, melainkan penanaman nilai-nilai yang membuat mereka melakukan hal baik sejak dini. Siswa di Jepang diajarkan seni tradisional Jepang seperti haiku atau jenis puisi dan sodo. Dua seni tradisional ini diajarkan supaya siswa dapat menghargai budaya tradisionalnya sendiri. Siswa Jepang baru mendapatkan ujian sekolah jika mereka sudah menginjak kelas 4. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah lebih mengutamakan dan menghargai mental dan perilaku yang baik daripada nilai. Fokus pada pendidikan mental dan karakter lebih utama daripada mengetes kemampuan akademik. Hal ini dimaksud supaya siswa bisa menghargai rasa hormat melalui sikap dan perilakunya, baik kepada sesama maupun pada guru. Hanjo itu apa? Ketua di grup. Jadi kamu ntar kalau anak Jepang biasanya itu kan sekolah bareng-bareng sama kelompoknya ya. Nah, kakak ini jadi hanjo. Oke. Terus sekolah kalau di Jepang mulai jam berapa, selesai jam berapa biasanya? Mulai 2:30. Oke, yuk berangkat. Auli. Kelas 6 ini pelajarannya di SIM, terus ada bintang tamu mendatangkan asli kata Jepang. Nggak tahu apa yang diomongkan. 11秒10秒9秒なんで2組よしそっちかいなおよーいスタート1、2、頼む3、4、空気を読むね5、6、7、8、8秒前後ろ
どんなこの状態でずっと抱っこして、お母さんが今抱っこしてくださってますね。これでみんなは一瞬でしたでしょ。これをずーっとこうやって抱っこしてくださるの。泣きやんでね。重たいですか？大丈夫だったよね。懐かしいですね。はい。さて今ね、赤ちゃんが生まれた時にこうやって小さな田んぼのね、命をApa? Ini bumbung komak, permainan tradisional dari Jepang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.